Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sobat Muslim, kembali kita berjumpa dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Kesempatan ini kita akan membincangkan satu topik yang masih sangat hangat ya di negeri kita. Bagaimana kita mengikuti perkembangan informasi ya, kasus-kasus hukum yang terjadi di negeri kita dari hari ke hari seolah-olah nggak pernah ada habis-habisnya ya. Beberapa kasus terakhir misalnya penangkapan seorang mantan menteri ya karena kasus yang diduga ya penyalahgunaan kewenangan ya atau korupsi. Ada juga kasus seorang guru di Sulawesi yang tanda kutip ya dikriminalisasi karena diduga menganiaya murid-muridnya. Ya. Kemudian juga ada kasus penangkapan ya atau OTT dari para hakim yang juga diduga terkait dengan kasus-kasus hukum yang sedang mereka tangani. Ini tentu adalah kasus hukum yang terjadi di negeri kita dan dari sekian tahun terakhir ini sepertinya tidak pernah ada habis-habis. Oleh karena itu menarik untuk kita perbincangkan ya, bagaimana kemudian Islam memberikan pandangan dan solusi terhadap persoalan-persoalan hukum yang terjadi khususnya di negeri kita hari ini. Oleh karena itu bersama kita telah hadir ya, narasumber dari Forum Sinergi Muslim. Kita langsung sapa saja para narasumber kita. Yang pertama Ustaz Irfan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sehat ya? Alhamdulillah. Dan juga Ustaz Haji Rais Iskandar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, sehat juga kan? Alhamdulillah. Ustaz Imam Syafi'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Ustaz Irfan. Nah, ini kasus yang terus terjadi di negeri kita. Bagaimana persoalan hukum seolah-olah menjadi persoalan yang tidak pernah berhenti, tidak pernah selesai ya Ustaz. Ini kalau Ustaz memandang ya, ada informasi atau tuduhan atau ada anggapan bahwa carut-marutnya kasus hukum di Indonesia tidak lepas dari peran apa yang disebut sebagai mafia hukum. Nah itu ya, mafia hukum di Indonesia. Ini kalau andai betul ya, karena kita kan juga tidak mengetahui secara langsung ya. Andai memang itu betul ya, ada mafia hukum di Indonesia. Menurut Ustaz Irfan, apa persoalannya sehingga mafia hukum di Indonesia ini sulit untuk diberantas? Ustaz. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Sobat Forum Sinergi Muslim yang dirahmati oleh Allah SWT. Kalau kita bicara tentang hukum yang harusnya dijalankan oleh sebuah negara, itu sejatinya kita bicara tentang dasar atau asas yang harus ada di dalam negara itu. Asas atau dasar ini yang kemudian akan menjiwai hukum, dan hukum itu akan diterapkan dalam satu proses peradilan. Nah, sehingga kalau kemudian asas atau dasar yang dipakai dalam institusi negara dan peradilan itu salah dalam tanda petik, maka juga akan menyebabkan kesalahan. Dan tadi disebutkan kan terus berulang ya. Terus berulang. Nah, ini yang kita sebut dengan kesalahan yang sistemik. Peradilan yang tidak didasarkan kepada asas atau dasar yang benar, maka akan menimbulkan kesalahan dan kesalahan itu terus akan berulang. Nah, itu yang disebut dengan sistemik. Nah, kalau kita kembali kepada negeri kita Indonesia ya, maka kita tahu bahwa dasar atau asas yang dipakai oleh negara Indonesia adalah sekularisme, pemisahan antara agama dan kehidupan atau agama dan negara. Sehingga kita tahu bahwa karena memang terpisah antara agama dan negara, seolah-olah negara ini akan diurus sendiri oleh penguasanya dengan membuat hukum yang juga dibuat sendiri. Nah, dalam sekularisme yang diterapkan hari ini, Indonesia kan menganut sistem demokrasi. Demokrasi ada 3 pilar kekuasaan, salah satunya adalah yudikatif atau dalam masalah peradilan. Di sisi lain ada eksekutif, ada legislasi.
Nah, legislasi pembuat hukum itu eh, diwakili oleh orang-orang yang ada di parlemen. DPR. Kemudian kolaborasi dengan eksekutif bersama-sama membuat produk hukum. Kemudian dijalankan oleh badan legislasi, badan peradilan. Nah, jadi karena produk hukumnya adalah dibuat oleh manusia, yang itu akan menyebabkan manusia punya andil besar dalam hukum, termasuk dalam proses menghukumi, dalam mengadili. Ya. Itu juga manusia punya peranan yang sangat besar. Nah, kita bahas lebih jauh lagi ya dalam proses demokrasi dan sekularisme, maka ada satu asas lagi yang di sana adalah asas pragmatisme. Jadi hakim dalam demokrasi sekularisme, mereka juga pragmatis. Mereka ke sana itu adalah untuk cari pekerjaan, cari penghidupan. Jadi ini juga selalu akan jadi benturan ya. Beda nanti dalam sistem Islam, asas dasarnya adalah Islam, maka asas dasar dalam Islam itu peradilan dan hukum tadi itu asasnya adalah keadilan. Tidak lagi ada pragmatisme di sana. Baik, Ustaz. Sebelum ke sana nantinya kita bahas sistem peradilan dalam Islam, Ustaz. Kaitannya dengan sekularisme tadi. Ternyata kan sekularisme dan mafia hukum ya itu sangat erat hubungannya, sangat erat kaitannya. Nah, kalau ditarik lebih mendalam ya, hubungan apa yang terjadi antara mafia hukum dan ternyata mafia hukum ini bukan cuma para penegak hukum ya, kalau kita lihat juga ada pihak lain di luar mereka. Hubungannya dengan sekularisme di mana? Itu tadi, sekularisme itu kan memisahkan kehidupan dengan agamanya. Aturan-aturan agama tidak akan dipakai dalam kehidupan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi saya sebut asas pragmatisme. Nah, dalam proses peradilan itu, baik institusi peradilannya maupun orang yang mengadili, itu adalah terjerat dalam asas pragmatisme. Nah, sehingga akan nanti timbul peluang dan faktanya juga terjadi tarik-menarik kepentingan. Contoh misalkan, dalam peradilan demokrasi itu kan ada beberapa institusi pengadil atau institusi penegak hukumnya, mulai dari polisi, kejaksaan, hakim, kan gitu loh. Nah, ini juga akan tarik-menarik kepentingan. Contoh misalkan, kepolisian. Kepolisian itu kan yang kemudian menjaga keamanan dan dia akan membuat berita acara supaya sebuah kasus itu bisa diadili. Nah, dalam proses kepolisian membuat berita acara itu juga ada tarik-menarik kepentingan, kan gitu. Nah, setelah BAP selesai misalkan, dengan dalam tanda petik sudah ada tarik-menarik kepentingan. Tarik-menarik kepentingan itu ujungnya apa? Ujungnya fulus kan gitu loh. Nah, nanti yang akan menyebabkan kolaborasi segala kepentingan yang ada di situ. Kemudian ditarik sebelum diadili, itu ditarik ke kejaksaan. Kejaksaan itu kemudian diperiksa itu loh berkas berita acara yang dari kepolisian tadi. Di situ tarik-menarik kepentingan juga yang kedua kan gitu loh. Ada negosiasi-negosiasi. Ini mau dilanjutkan atau berhenti sampai di sini. Ada tawar-menawar dan lain sebagainya. Kemudian ditariklah ke peradilan, ke hakim. Nah, ke hakim, karena hakimnya itu juga pragmatisme. Maka juga ada tarik-menarik kepentingan yang di sana tadi itu. Nah, di peradilan sistem demokrasi kapitalis, cilakanya, itu juga ada jenjang. Jadi ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada pengadilan Mahkamah Agung. Jadi ada sudah diputus di pengadilan negeri misalkan, nanti bisa masuk kasasi, banding misalkan. Kemudian setelah banding kan juga bertingkat-tingkat ya, sampai kemudian ingkrah kan gitu loh. Nah, ini yang menyebabkan kemudian asas pragmatisme itu muncul bahwa
tidak hanya hakim setelah putus peradilannya, perkaranya putus, kemudian langsung bisa diadili, tidak. Dia harus naik dulu. Kalau kemudian nggak ada banding, bisa dieksekusi. Tapi kalau kemudian banding, diadili lagi oleh pengadilan tinggi kan Iya, gitu iya. dan seterusnya. Sehingga itu yang menyebabkan kemudian tarik-menarik, tawar-menawar Iya, tadi iya. menyebabkan ada sebuah mafia. Mafia itu nanti siapa yang paling kuat Iya, pengaruh dan fulusnya itu yang iya, akan yang menguasai. memenangkan. Itulah, Seperti kasus yang kemarin terjadi di bekas mantan pegawai MA di rumahnya nyimpen uang cash hampir 1 triliun iya, kan iya. gitu. Allah. Kalau hanya dari gaji pegawai nggak mungkin ya. Ya, Sekali nggak mungkin. Ya, Ustaz, artinya kan banyak celah ya dalam sistem peradilan sekuler itu untuk orang bermain ya. Bahkan bukan hanya orang-orang yang selama ini berkecimpung di dunia hukum, tapi juga bahkan di luar ya, Ustaz. ya. Nah, Itu- termasuk yang di luar itu kan juga bermain kan itulah. Siapa yang dekat dengan siapa Hmm. itu bisa. Baik, baik. Saya ke Ustaz Ray. Ustaz, ini kan kalau kita amati juga kebanyakan hakim, jaksa ya, itu juga muslim ya. Polisi juga muslim gitu ya. Mereka ketika disumpah ya, mendapat jabatan, disumpah dengan sumpah jabatannya juga kalau yang muslim pasti pakai Al-Quran, Ustaz. Tapi kenapa kemudian dari sumpah jabatan yang mereka sudah lakukan itu seolah tidak berimbas kepada kinerja mereka yang betul-betul menjadikan agama itu sebagai pegangan di dalam menjalankan amanahnya sebagai penegak hukum. Nah, Ustaz Ray memandang seperti apa? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan, saya pikir sudah sangat rinci, Ustaz. Jadi sebenarnya ini terkait dengan pilihan. Negeri ini memilih mengatur urusan publik itu tidak dengan Islam. Tadi disampaikan tentang sekularisme. Sekularisme itu seperti kita memahami adalah satu pemahaman yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Walaupun tadi dia disumpah dengan Al-Quran, ya, dia tidak akan menjalankannya karena kesepakatannya dibuat seperti itu. Padahal kalau orang sudah mengatakan disumpah, wallahi, itu dia harus semuanya menggunakan itu. Kalau kita bicara normatif. Kalau bicaranya dengan dalil, banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa banyak celaan Allah yang dia memang membuang Al-Quran, membuang nas, membuang dalil dalam kehidupan. Dunia dan akhiratnya pun Allah berikan kesulitan. Apalagi dia seorang penegak hukum. Dalam hal ini misalnya hakim. Jadi sederhana melihatnya. Jadi hanya seremonial. Siapapun di negeri ini yang disumpah kemarin 500 sekian orang jadi anggota DPR, kemarin yang jadi menteri disumpah dengan sama dengan Al-Quran, seremonial. Bahasa saya seremonial. Jadi ada sekedar ada Islamnya, tapi Islamnya tidak boleh diterapkan. Nah, miris, paradoks buat kita. Terus apa fungsinya Allah turunkan Al-Quran itu? Kalau memang hanya sekedar sebagai seremonial. Allah turunkan Al-Quran itu dengan banyak fungsi. Misalnya di surat Al-Baqarah. Dan seterusnya. Ya, Itu ya. sedikit. Ustaz, ini kita masuk ke bagaimana Islam ya, mengatur para hakim, para jaksa, atau memang dalam Islam ada ya, jaksa. Karena tadi dikatakan Ustaz Irfan kan dalam Islam hukum atau peradilan itu kan hanya sekali. Ya. Begitu diputuskan, ya sudah eksekusi, tidak ada naik banding ya. Nah ini bagaimana kemudian sistem Islam itu mengatur para penegak hukum lah gitu ya, agar keimanan dan keislaman mereka betul-betul bisa dijalankan dalam mereka menjalankan tugasnya. Iya, yang pasti dalam Islam itu, yang pertama, penegak hukum, apalagi penegak hukum maksud saya, dia tuh harus punya syarat-syarat khusus. Di samping memang syarat-syarat yang umum dimiliki sebagai seorang Muslim. Kita seorang Muslim dalam sistem Islam tuh harus bertakwa. Kemudian kalau bicara tentang ada 3 pilar dalam sistem Islam, yang pertama ada ketakwaan individu. Kemudian ada ada amar ma'ruf, yang pilar kedua amar ma'ruf yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau pertama ketakwaan individu itu tidak jalan, ada amar ma'ruf yang dilakukan oleh masyarakat supaya ketakwaan itu tetap terjaga. Yang ketiga, ini Islam itu bukan sistem ilahiyah, bukan. Islam itu ada sistem basariyah, sistem yang manusiawi.
Yang menjalankan adalah manusia, cuma kedaulatan yang menentukan benar salah, terpuji tercela itu Allah Subhanahu wa taala. Ketiga itu ada negara yang memang akan menerapkan sanksi terhadap sesuatu yang memang bila pertama dan kedua itu terjadi persoalan. Artinya mekanisme ini berjalan. Saya ingin coba terapkan untuk 3 hal ini kepada misalnya tentang fakta hukum hari ini, tentang kehakiman, tentang penegakan hukum. Sederhana Ustadz, kalau dia misalnya seorang hakim, dia tahu dia akan memutuskan perkara. Tadi di samping ketakwaan, kemudian dia pun akan akan memutuskan perkara itu dengan adil. Dia paham ada 3 hakim itu dalam satu hadis itu. Saya sampaikan artinya saja. Ada 3 hakim, dua itu di neraka, satu dalam surga. Yang saya ingin sampaikan yang satu itu dalam surga siapa gitu. Yang dia memutuskan sesuai dengan aturan Allah. Dan dia melaksanakan keputusan itu. Yang lain itu tidak. Nah, itu ditempatkan dalam surga. Sekarang, hadis atau informasi dari Nabi ini tidak dijalankan. Sudah mah sistemnya sekularisme. Sudah mah semuanya terjadi politik uang. Sudah mah terjadi mafia peradilan. Dan setiap tingkatan-tingkatan tadi sudah disampaikan di atas. Itu semua uang. Ada satu, peluang terjadinya, penyelewengan dan seterusnya, keputusan bisa berubah di tingkat pertama sekian, berubah dan berubah. Nah itu ada satu kans, ada satu peluang itu hukum itu bisa berubah. Terus belum PK, ada kontra PK, terbayang kan? Kita mungkin lupa dengan satu kasus tahun ini baru diputus sekian tahun, ini kasusnya apa? Padahal dalam sistem Islam tuh peradilan itu harus cepat. Kalau ada biaya murah, sebagaimana ini kan peradilan bagian dari administrasi. Administrasi dalam sistem Islam itu pertama, dia kalaupun ada biaya murah, dilaksanakan cepat, sederhana. Tidak boleh berbelit-belit. Jadi sekali lagi, keadilan akan kita dapatkan dalam sistem Islam. Di samping, seorang hakim tuh, dia harus punya sifat adil. Adil tuh lawan daripada zolim. Kalau dalam keputusan ini dikatakan sebagai seorang fasik. Nggak boleh orang fasik jadi hakim. Fasik itu artinya apa? Dia tidak pernah berbuat satu dosa yang terus-menerus. Dosa besar yang terus-menerus. Atau dosa kecil yang terus-menerus. Jadi dia berbuat dosa betul. Sebagaimana hadis Nabi, al-insanu mahallul khata wal isyan, manusia tempat salah dan dosa, betul dia seorang hakim bisa berbuat dosa tapi tidak dilakukan selain terus-menerus. Itu dosa kecil. Jadi itu boleh. Jadi kalau hari ini, apakah seorang hakim yang hari ini bisa menimbun uang gitu ya, 50 kilo emas, 1 triliun uang itu dikatakan orang adil? Tidak. Di samping memang habitatnya pun bukan habitat Islam. Iya. Itu. Ya Ustaz, selain satu seorang individu ya, seorang penegak hukum harus orang yang beriman dan bertakwa. Kedua juga secara sistem adalah sistem Islam yang diterapkan. Cuma dari sisi seleksi bagaimana Ustaz dalam Islam itu untuk menjaring para calon penegak hukum yang betul-betul tadi dipastikan keimanannya, keislamannya baik dan dipastikan mereka akan berbuat adil. Nah, adil itu kan baru kita tahu setelah mereka jadi pejabat Ustaz. Betul. Bagaimana sistem seleksi dalam Islam? Iya, ada mekanisme peradilan dalam Islam. Jadi hakim itu sendiri pun ada institusinya, lembaganya lembaga qadha. Dia di samping dia memang ada institusi tersendiri, ada badan tersendiri, dia diketahui juga, dia kepalai juga oleh seorang qadhi qudhat, kepala hakim, yang dia akan membawahi tiga masalah hakim atau jenis hakim yang lain. Ada qadhi mazolim, ada qadhi hisbah, ada qadhi kusuma. Nah, misalnya tentang kasus ini, tentang kasus peradilan. Contoh saya ingin coba sedikit gambarkan. Peradilan mazolim itu seperti apa? Adanya sengketa di tengah masyarakat antara penguasa dengan rakyat. Yang kedua adalah hisbah. Itu terkait dengan persoalan keseharian. Ada lagi, kalau kita mungkin hari ini, hisbah itu, dikatakan hakimnya dikatakan hakim muhtasin. Jadi dia akan menyelesaikan persoalan itu, yang kira-kira persoalan itu tidak harus sampai ke pengadilan. Jadi misalnya ada Jadi semacam tipiring ya, tindak pidana ringan yang langsung sanksi pada saat langsung hari itu segera ada buktinya, langsung diberi putusan. Jadi tidak bertele-tele, tidak putar, tidak butuh satu majelis, dan yang terakhir adalah pengadilan biasa. Pengadilan biasa tadi termasuk tadi ini tentang kriminalitas, tentang peradilan korupsi dan sebagainya, itu masuk ke sana. Tentang keputusannya banyak, ada yang takzir, ada apa. Yang ingin saya sampaikan di samping itu adalah ini Ustaz. Jadi
Saat memang mekanisme itu berjalan, hakim itu pun dia tahu, dia pun sedang diawasi. Karena masing-masing hakim itu dia tahu bahwa jabatan ini adalah amanah yang dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar memutus. Tadi misalnya apa contoh yang tadi saya sampaikan, hakim yang benar itu dalam surga, yang tidak kan berarti di neraka. Dia tuh tahu gitu. Di samping sekali lagi dengan suatu jabatan atau amanah yang berat ini, negara itu memberikan kompensasi. Berupa apa? Gaji yang cukup. Jadi dia tidak terpikir keputusan itu akan akan bisa dijual dan sebagainya, karena ketakwaan individunya sudah melekat. Jadi dia disiapkan dalam satu hadis, tidak hanya hakim, semua aparat itu disiapkan kalau gajinya, istrinya mungkin, kemudian kendaraannya, rumahnya, jadi nggak macam-macam. Nah hari ini kalau ungkapan adalah seorang hakim, kemarin demo itu gaji seorang hakim hari ini dalam sistem ini pengadilan luar biasa ya. Disamakan dengan jajan 3 hari seorang ini putusan khusus dari menteri yang baru hari ini. Miris. Jadi bagaimana mungkin dia tidak dicukupkan, kemudian dia akan berlaku adil. Di satu sisi peluang untuk berbuat tidak adil, peluang untuk berbuat zalim itu peluangnya banyak. Jadi, ini yang terakhir. Ibunya kemarin, dia tuh memberikan uang 3,5 miliar untuk pembebasan. Siapa namanya? Yang namanya Tanur itu. Ibunya itu sekarang udah pakai rompi sekarang, Ustaz. Ya, dia ingin anaknya itu dibebaskan 3,5 miliar, yang sebelumnya sudah disiapkan 20 miliar. Coba terbayang nggak? Terus kemudian pertanyaannya, itu yang punya duit. Kalau yang nggak punya duit, seperti apa? Apa nunggu viral dulu, sehingga diusut. Seperti kasus seorang guru yang ada di Sulawesi sana. Allah. Jadi ada gium bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Bahkan banyak kesempatan. Itu terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Baik, ya. Ustadz Imam. Ya. Islam itu kan tadi bisa sedikit disinggung ya, mampu menyelesaikan berbagai persoalan hukum ya yang terjadi. Nah, penjelasannya bagaimana, Ustaz? Supaya umat ini juga memahami dan ya terutama para penegak hukum lah ya, kemudian mereka mengetahui Islam adalah agama yang sangat sempurna dan lengkap mengatur hidup kita, termasuk dalam persoalan hukum ya. Itu menutup celah ya terhadap berbagai peluang praktek korupsi, termasuk suap, termasuk gratifikasi, ya segala macam. Ustaz. Bagaimana Islam mengaturnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira memang dalam bincang ini kita sudah semakin bisa menyimpulkan bahwa kalau kehidupan itu tidak diatur dengan cara yang benar ya seperti ini. Jadi tadi sudah jelaskan tentang sungguh hidup kita itu dalam posisi yang atau sistem yang digunakan itu sistem sekuler. Memisahkan antara agama dari kehidupan itu. Bahkan seakan-akan dalam kehidupan ini tidak diperlukan agama. Agama yang untuk urusan pribadi saja. Nah, ini sudah terbukti dari apa yang terjadi saat ini ya. Yang kita bahas hari ini adalah tentang carut marut penegakan hukum ya. Karena ini juga termasuk bagian daripada bagaimana suatu negara itu diatur dengan kehidupan dengan cara apa. Nah, saya kira mungkin saya mulai dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Irfan yang pertama bahwa terjadinya mafia peradilan di sini ini tetap bercokol atau tetap mendominasi itu bukan cuma omongan belaka, tapi juga karena merupakan hasil penelitian dari Indonesian Corruption Watch ya. Jadi memang terbukti bahwa memang mafia peradilan itu betul-betul mendominasi dalam sistem ini. Disebutkan bahwa penelitian pada tahun 2001 sampai tahun 2002 menemukan bahwa mafia peradilan melibatkan hampir seluruh komponen yang terkait sama di peradilan itu. Jadi disebutkan di sini bahwa mulai dari hakim, pengacara, jaksa, polisi, panitera, sampai karyawan dan tukang parkir di pengadilan
Itu semua menjadi bagian daripada Mafia. mafia itu. Jadi semua bisa dimainkan. Dan saya punya contoh ya. Jadi ada orang yang tugasnya itu hanya sebagai perantara saja antara orang yang punya kasus sama pihak-pihak tadi, apakah pengacaranya, apakah hakimnya, apakah jaksanya, itu juga sudah menjadi satu profesi yang menghasilkan duit yang luar biasa. Jadi ada orang yang berperan di situ aja, dia itu semua kan bisa. Jadi selain selain pihak-pihak tadi yang betul-betul dalam sistem ini itu menangani masalah peradilan, itu ada pihak lagi perantara yang dia bisa bekerja di situ. Kemudian ini terjadi mulai dari pengadilan negeri yang bawah sampai ke mahkamah agung. Itu semuanya itu bisa bisa mempengaruhi itu jalannya itu. Bahkan itu bukan untuk membereskan masalah, tapi justru di situ juga ada cuan ya. Jadi makanya kenapa kok nggak beres-beres ini masalah korupsi masalah, karena sebetulnya masih bisa dipermainkan. Masih ada di sana, ada transaksional lah. Dalam penelitian tersebut ICW juga menemukan bahwa korupsi di peradilan dianggap sebagai hal yang biasa saja, lumrah. Banyak pengacara yang tidak malu-malu lagi menawarkan sejumlah uang kepada hakim dan jaksa. Nah, ini berdasarkan penelitian dari ICW. Bahkan ada pengacara yang menggaji hakim secara bulanan. Hakim, jaksa, polisi, serta panitia juga tidak merasa risih untuk meminta uang dari pengacara atau para pencari keadilan yang seperti itu. Inilah bukti bahwa hidup dengan sekularisme tidak menjadikan agama sebagai tolok ukur, nggak ada halal haram ya, bahwa nanti itu akan ditanya oleh Allah cuman untuk harta itu dua. Dapatnya dari mana, disuruh menjelaskan bahwa dalam satu hadis itu diterangkan bahwa sampai bisa 500 tahun itu untuk menjelaskan dari mana dapat harta itu didapatkan. Kemudian harta itu digunakan untuk apa? Jadi mestinya hal ini juga harus menjadi pemahaman bagi umat Islam bahwa kita itu punya pedoman untuk mendapatkan harta, untuk menafkahi keluarga itu adalah dengan cara Islam. Jadi bayangkan aja kalau sampai negeri kita ini mendapatkan harta yang ditanya oleh Allah hartanya dari mana? Nah, dari itu bisa dapat dari mafia peradilan misalkan, itu udah bisa celaka itu. Nah, kemudian yang berikutnya, saya kira tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana Islam itu akan memberikan keadilan. Sebetulnya yang paling penting dijawab adalah, atau yang perlu dipertanyakan oleh kaum muslimin adalah, apakah dalam sistem Islam itu tidak memiliki hukum ya, atau pelajaran tentang hukum? Mestinya ini yang harus diprototin gitu oleh para ahli ya, intelektual dan lain sebagainya. Bagaimana negeri Islam yang pernah diturunkan, yang merupakan risalah yang sempurna itu mesti mengatur kehidupannya selama kurang lebih 13 abad, tepatnya 1342 tahun Hijriah ya. Yaitu mestinya kita itu katakanlah melakukan pendalaman lah seperti apa dulu aturan dan hukum itu diterapkan sehingga memberikan keadilan bagi seluruh rakyat ya, baik muslim maupun non muslim, dan itu telah terwujud. Jadi mestinya harus menjadi pertama oleh kaum muslimin ya. Kemudian yang berikutnya, saya kira memang ada satu hadis ya yang saya kira harus menjadi pedoman bagi seorang hakim ya. Yang artinya kurang lebih siapa saja yang dijadikan hakim di tengah-tengah masyarakat, maka ia telah disembelih tanpa pisau. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, di sini Ibnu Salah berkata, maksud disembelih adalah karena seorang hakim berada di antara azab dunia jika dia lurus dan azab akhirat jika dia rusak. Coba bayangin aja. Kalau dia adil, ya, kalau dia itu betul-betul tegas menjalankan keadilan, dia akan diazab di dunia. Susah. Banyak musuhnya. Banyak musuhnya. Begitu juga kalau dia sampai tidak adil, rusak,
dia akan diazab di akhirat abadan. Jadi itu selamanya. Coba bayangin aja. Hidup di dunia cuma sebentar, bahkan dikatakan dalam satu hadis, kita hidup itu sangat singkat, seperti orang berjalan, kemudian berhenti di bawah pohon, nah, kemudian dia melanjutkan kembali. Nah, berhenti di bawah pohon itulah hidup kita di dunia. Jadi yang kesananya itu abadi. Nah, ini mestinya harus menjadi landasan ya, bagaimana seorang hakim di dalam sistem Islam. Dan tadi sudah jelaskan, mungkin tadi bisa ditambahkan lagi tentang kriteria hakim-hakim di dalam sistem Islam itu. Itu aja, Ustaz. Ya, baik, Ustaz Imam. Ustaz Irfan ya, ini Ustaz. Sistem Islam tadi kan sudah dipastikan ya, bisa mampu mencegah ya para hakim atau para penegak hukum untuk melakukan penyelewengan kewenangannya ya, termasuk menerima suap, gratifikasi, kemudian korupsi, gitu ya. Dalam sejarah memang ada contohnya, Ustaz, ya, bahwa para penegak hukum dalam Islam itu betul-betul bisa bersih ya, terhindar dari praktek-praktek yang seperti hari ini kita lihat, gitu, Ustaz. Gimana? Jadi kembali kepada bagaimana cara Islam menegakkan keadilan atau cara Islam menerapkan hukum. Kalau saya ringkas dari pembicaraan kita tadi, pertama dasarnya itu kan dasar iman, dasar akidah. Jadi seorang hakim itu diangkat dengan keimanan yang utuh, yang bulat. Itu yang pertama. Sehingga dia mengadili itu juga dengan dasar keimanan. Bukan karena dasar fulus atau karena materi, tapi karena keimanan. Yang kedua, hukum dalam Islam itu sudah diturunkan oleh Allah secara sempurna. Jadi tidak ada lagi produk hukum atau majelis hakim yang kemudian memutuskan dengan keputusannya sendiri. Jadi dalam Islam itu yang diputuskan oleh hakim adalah produk hukum yang sudah diturunkan oleh Allah SWT. Semua perkara di dunia hari ini, semua bentuk kejahatan, semua bentuk kriminal, semua bentuk penyimpangan, itu sudah ada hukumnya. Jadi sederhana sebenarnya, hakim itu tinggal ngambil hukum dalam syariah Islam terhadap semua kasus-kasus yang dihadapi. Selesai sebenarnya. Karena ada ancaman yang sangat luar biasa dalam Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang menghukumi satu kasus bukan dengan hukum yang berasal dari Allah, maka dia adalah orang kafir. Jadi inline dengan hadis yang tadi disampaikan, kalau dia menghukumi dengan hukum selain hukum Islam, dia di neraka kan. Sehingga koridornya itu jelas. Nah, yang ketiga, hakimnya sendiri atau semua institusi yang bergerak di dalam kehakiman itu akan dicukupi oleh daulah, akan dicukupi oleh negara. Sehingga dia nggak berpikir lagi cari sampingan, dia nggak berpikir negosiasi ini harus bayar berapa, kan gitulah. Karena dasarnya tadi adil, yang kedua dasarnya akidah, yang kedua dasarnya hukumnya sudah ada, yang ketiga adalah dia dicukupi. Nah, yang keempat, jika peradilnya itu atau hakimnya itu atau siapapun institusi yang ada di dalam peradilan itu menyimpang, maka daulah sudah menetapkan sebuah instrumen hukum yang itu hukumnya juga diambil dari syariah, dari Islam, dari Allah SWT, untuk menghukum siapapun yang mengadili dengan peradilan keputusan yang salah. Nah, sehingga dengan begitu pengadil atau hakim itu akan sangat ekstra hati-hati. Nah, kalau dalam sejarah Islam yang sudah kita tahu bersama, yang sudah pernah diterapkan mulai dari zaman Rasul, para sahabat dan para khalifahnya, misalkan langsung dicontohkan oleh Nabi, kan gitu. Jika
Fatimah anakku itu mencuri, Hmm. dia juga akan potong tangan. Ya. Sehingga memang karena sudah di dalam tanda petik di ultimatum seperti itu ya. Nah, praktek-praktek yang seperti itu tidak terjadi. Yang kedua, contohnya misalkan di zaman Sayyidina Ali, beliau jadi khalifah, beliau jadi imam, jadi kepala negara. Kemudian beliau bersengketa dengan seorang Yahudi, Hmm. yang kemudian Sayyidina Ali mengadukan ke peradilan. Yahudi itu telah mengambil baju besiku kan gitu. Kemudian karena Sayyidina Ali nggak ada saksi, oleh hakim diputus Sayyidina Ali kalah. Sayyidina Ali kalah dan apa yang terjadi? Sayyidina Ali walaupun beliau sebagai kepala negara, yang hakim itu juga diangkat oleh kepala negara, tapi beliau menerima keputusan hakim bahwa beliau dinyatakan eh, tidak bisa memenangkan perkara karena tidak punya saksi. Nah, itu contoh praktek-praktek peradilan di zaman Nabi dan para sahabat. Ya, artinya dalam Islam itu betul-betul yang menjadi teladan. Iya. Itu adalah pemimpin tertinggi. Kemudian praktek yang dia jalankan betul-betul dalam rangka penegakan hukum. Sehingga siapapun orang-orang yang ada di bawahnya, ya, itu ketika melihat atasan seperti itu, ya nggak berani main-main tentunya kan. Artinya dengan contoh dari pemimpin betul-betul menjadi acuan yang sangat jelas dan tegas bagi para anak buahnya untuk mengikuti. Ya, siapapun yang bermain langsung dihabisin, begitu Ustaz? Ya, begitu. Karena memang hukum dalam Islam kan nggak bisa tawar-menawar. Ya, ya. Sudah jelas, sudah rinci, sudah detail. Jadi hakim itu tinggal kasusnya apa, hukumnya apa. Ya. Dan tidak ada naik banding. Tidak ada naik banding. Sudah diputusin ya sudah tinggal dieksekusi gitu kan. Nah, itu ya tadi yang kelima, bahwa dalam Islam itu keputusan hakim itu mutlak. Ya. Kalau seorang hakim sudah memutuskan perkara, tidak bisa lagi kemudian naik banding, nggak bisa lagi kemudian kasasi atau ke pengadilan yang tinggi. Ya. Baik, baik. Ke Ustaz Jirai, Ustaz, bahwa Islam ya memiliki seperangkat aturan untuk bagaimana menjadikan praktek hukum itu betul-betul berkeadilan, gitu ya. Ini bagaimana kemudian kita memandang bahwa ketika hakim dalam Islam sudah memutuskan satu perkara, itu betul-betul seluruh manusia mengatakan itu sudah adil. Nggak ada lagi ruang ini ketidakadilan dan macam-macam itu. Itu bagaimana kita meyakinkan manusia? Kan kita bicara muslim dan non-muslim saat ya dalam objek hukum itu. Mereka yakin betul ini sudah adil. Begitu tadi hakim memutuskan ya sudah, terima saja, jalani saja begitu. Nggak ada istilah naik banding dan sebagainya dalam Islam. Nah, bagaimana kemudian itu bisa diterima sebagai sebuah keputusan yang memang adil? Ustaz? Iya, kalau melihat ada satu ayat dalam Al-Quran, saat orang itu diseru kepada Allah, berangkat dari sana, tidak ada pilihan bagi dirinya. Artinya apa? Para mufassir mengatakan, apa yang diputuskan oleh hakim itu berangkat dari hukum Allah. Jadi semua itu akan menerima itu. Jadi tidak ada lagi rasa keberatan, haraj, keberatan, ada satu pilihan yang lain, tidak ada. Makanya filosofi dalam pengadilan Islam itu hanya diputuskan pada tingkat pertama, tidak ada lagi tingkat-tingkat berikutnya. Itu dirasakan akan memberikan keadilan. Tadi dicontohkan saya pikir sudah cukup banyak ya. Kita tidak terbayang misalnya seorang gubernur itu kan perwakilan pemerintahan di tingkat lebih bawah, di samping ada pusat. Tadi kan dicontohkan Umar bin Khattab. Zaman Umar juga menarik. Seperti Umar itu pernah mengambil hadiah dari Abu Sufyan karena diberikan oleh anaknya. Hadiah itu di luar angkanya terlalu tinggi dan seterusnya. Itu akhirnya diambil. Padahal bisa marah itu Abu Sufyan, itu masih keluarganya Nabi. Tapi ternyata saat Abu Sufyan itu mendapat hadiah dari anaknya yang jadi gubernur di Syam itu diambil oleh Umar karena itu tidak benar peruntukannya. Kalau bahasa hari ini adalah gratifikasi itu. Karena dia sangat paham. Kalau gratifikasi kan bahasa Arab itu kan gulul ya. Gulul itu kan penipuan, kecurangan. Orang yang mengambil harta dengan gulul, itu satu kakinya katanya sudah diikhlaskan masuk neraka. Bagaimana mungkin seorang hakim atau pemutus keadilan, dia akan coba-coba dengan ancaman itu. Padahal segalanya sudah dicukupi oleh negara.
gajinya, kehidupannya. Jadi nggak akan macam-macam. Dia hanya menjalankan amanah itu apa adanya, jalankan hukum Allah, itu adalah keadilan. Dan itu akan diterima semua oleh para pelaku keadilan. Ya. Seperti itu. Allah. Baik. Ustaz, karena waktu terbatas, Ustaz Imam minta closing dari seluruh materi yang sudah kita bahas hari ini, kayaknya dengan bagaimana peradilan Islam menjamin keadilan bagi semua. Ustaz. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi saya untuk closing ini untuk menyampaikan saja bahwa kebiasaan di negeri ini antara suap menyuap ya, terutama risbah itu segera dihentikan ya, karena laknatullahi ala rasi wal murtasi, laknat Allah atas pemberi suap dan penerimanya. Hadis riwayat Ahmad. Segala urusan ya, baik masalah peradilan maupun yang lain, saya kira memang yang paling utama adalah ingatlah hadis ini. Ya, hadis ini adalah pasti akan berlaku. Jadi kalau kita melakukan suap menyuap, jadi yang menyuap, penerima suap dan bahkan perantaranya dalam hadis lain itu di dalam neraka. Nah, ini sebetulnya peringatan bagi kita semua untuk tidak melakukan itu. Dan sistemnya itu tidak memberikan ruang untuk orang melakukan itu yang pertama. Jadi dan sistem yang tidak memberikan ruang untuk melakukan suap menyuap, insya Allah itu adalah sistem Islam. Kemudian yang berikutnya bahwa memang harus dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk membicarakan bahwa sistem peradilan Islam itu seperti apa, kelak yang akan ditegakkan itu. Bagaimana zaman Nabi, bagaimana zaman Khulafaur Rasyidin, dan bagaimana setelahnya, baik di zaman Muawiyah ya, Abbasiyah dan Utsmaniyah, itu sistem peradilan itu yang betul-betul memberikan keadilan yang sesungguhnya itu seperti apa. Itu kayaknya dibuka lah ruang untuk membicarakan itu. Saya kira dengan begitu kita tahu persis ya arah daripada perjuangan umat ini, bahwa ke depan berharap bahwa sistem Islam itu diterapkan secara kafah. Itu saja. Baik. Ya, Sobat Muslim semua, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perbincangan kita pada hari ini tentang bagaimana sistem peradilan Islam mampu memberikan keadilan bagi semua. Keadilan tentu menjadi hal yang sangat vital ya bagi hidup manusia, dan hari ini memang keadilan menjadi barang yang sangat langka ya, barang yang sangat mahal, barang yang sulit dicari. Kenapa? Karena memang sistem yang diterapkan hari ini ternyata bukan sistem Islam gitu ya. Kalau kita betul-betul ingin mencari keadilan, tentu tidak boleh kita lari dari zat yang maha adil. Siapa? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah membuat aturan, telah membuat sistem bagaimana agar keadilan itu tercipta. Makanya Sobat Muslim semua, kalau kita ingin hidup adil ya, dan nanti efeknya kepada kesejahteraan, kepada kemakmuran, kepada kebahagiaan hidup ya, dunia ya akhirat, ya tentu tidak bisa kita kemudian lari dari apa yang telah Allah turunkan kepada kita. Ya, itulah hukum-hukum yang tertuang dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi gitu ya. Nah, kalau itu kita jalankan, nih saya keadilan itu akan kita dapatkan. Kalau kemudian kita serahkan keadilan pada sistem hari ini, ya jangan kemudian salahkan kalau ternyata keadilan itu sulit didapatkan dan harganya sangat mahal. Barangkali demikian ya kesimpulan kita pada hari ini. Kuncinya bahwa mari kita kembali pada sistem Islam untuk tegaknya keadilan di muka bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.